Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelang malam, gimana kabarnya? Pak RT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Aduh, udah agak sedikit lama ya Pak RT nggak posting video atau nggak upload video. Ya mudah-mudahan para subscriber jelang malam nggak pada kabur. Nah teman-teman, di video kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari salah satu subscriber yang ada di Bandung ya. Tentunya beliau ini salah satu driver ambulan ya. Dan lebih fokus ya katanya supir atau driver pengantar jenazah ya dari rumah sakit ke rumah kediaman almarhum ya. Nah di video kali ini Pak RT akan sajikan benar-benar video yang memang ini luar biasa, yang sangat horor ya kalau buat Pak RT. Jadi teman-teman jangan skip ya, sayang, karena ini pengalaman kisah nyata dari salah satu driver ambulan yang ada di kota Bandung. Sebut saja namanya Kang Ujang ya. Disclaimer, Kang Ujang ini sudah saya samarkan karena beliau masih berprofesi ya, masih mengerjakan profesinya sebagai driver ambulan ya. Nah kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol, katanya kalau misalkan diundang, kalau nggak ada kerjaan lagi santai, Kang Ujang ini siap datang ke studionya Pak RT begitu ya. Nah di cerita pertama ya, Kang Ujang ini awal-awal kenapa sih katanya bisa menjadi driver ambulan gitu kan, karena katanya dulunya sebetulnya nggak ada niatan ya. Karena waktu itu posisinya teman-teman pasti sudah paham ya dengan kejadian 2020 sampai 2023 itu ada fenomena sedunia teman-teman, yaitu virus COVID ya. Nah Kang Ujang ini ceritanya kerja tuh di salah satu perusahaan swasta. Kan tetapi karena kondisi perusahaannya failit ya, atau bangkrut lah begitu ya ceritanya, Kang Ujang ini harus rela kehilangan pekerjaan tetapnya. Nah dengan kondisi yang sudah di lockdown, Kang Ujang ini mikir apa ya untuk supaya mendapatkan pekerjaan, karena ya Kang Ujang ini sudah berkeluarga dan akhirnya memutuskan atau mengambil peluang yaitu menjadi supir ambulan ya yang mengantarkan jenazah, karena fenomenanya sangat ramai waktu itu ya. Nah pengalaman pertama dari Kang Ujang ini adalah ketika beliau sudah memantapkan katanya ya menjadi driver ambulan, dan notabene ini adalah pengalaman pertama. Beliau juga masih was-was, masih ragu apakah benar ini saya, katanya begitu kan. Tapi ya kebutuhan harus dipenuhi ya, hingga akhirnya memantapkanlah Kang Ujang ini menjadi supir ambulan. Nah pengalaman pertamanya yaitu mengantarkan jenazah yang meninggal dari rumah sakit Bandung ke daerah Indramayu ya. Nah Kang Ujang ini cerita ketika dapat orderan ini ya, jadi ada panggilan ya begitu ya maksudnya. Jadi halo Kang Ujang gitu kan, dari pihak rumah sakit mungkin ya, karena mungkin sudah join dengan Kang Ujang. Akhirnya Kang Ujang ini diinformasikan bahwa harus mengantar jenazah yang ada di Indramayu. Nah kebetulan Kang Ujang ini kan posisinya masih baru gitu kan. Nah akhirnya beliau pun langsung datang ke rumah sakit ya, seperti biasalah dokumentasi dibereskan gitu kan, berkas-berkas juga dibereskan. Nah Kang Ujang ini cerita Pak RT ya, waktu awal itu jadi si jenazah ini diantar sama Kang Ujang, cuman ada keluarganya yang di rumah sakit yang ada di Bandung ini satu orang ya, dan satu orang ini ternyata bawa kendaraan, bawa motor ya. Jadi keluarga yang lain nggak ada katanya ya. Mungkin Kang Ujang juga nggak mau banyak tanya ya, terima apa adanya. Dengan kondisi seperti itu ya sudah, jadi seolah-olah dikasih alamat ya, alamatnya ini katanya di Indramayunya, dan keluarganya yang satu orang ini otomatis kan harus bawa kendaraan. Jadi Kang Ujang hanya dengan si almarhum saja ya di mobil ambulan itu. Nah Kang Ujang ini menginformasikan kejadiannya waktu itu sekitar jam 8 malam Pak RT katanya ya. Dan notabene nya karena pengalaman pertama saya was-was juga
ada perasaan takut itu ya manusia ya, perasaan manusia yang memang aduh gitu kan bawa jenazah gitu kan. Dan notabene-nya Kang Ujang ini sendiri. Ya kan biasanya kalau misalkan gitu kan di mobil ambulans suka ditemenin sama keluarga. Memang betul ada, tapi ya kebetulan lagi katanya si keluarga ini kerabatnya yang meninggal ini membawa kendaraan. Ya mau nggak mau kan membawa motor harus dibawa pulang ke Indramayu. Ya berangkat sekitar jam 8, jam setengah 9 malam ya kurang lebih jam 8 malam lah untuk menuju ke daerah Indramayu. Nah teman-teman, ini kejadiannya sangat menarik ya, walaupun di cerita pertama kita bahas, kita kupas tuntas cerita dari Kang Ujang ini. Terima kasih sebelumnya tentunya di channel Jelang Malam. Setelah administrasi selesai, Kang Ujang langsung menuju ke arah tol ya. Jadi Kang Ujang ini pengen cepat juga karena kondisinya sudah malam. Dan pada tahun itu Pak RT ya kurang lebih sekitar ya mungkin 3 tahun yang lalu lah ya, sekitar tahun 2020-2021 itu kan fenomena yang memang sangat mencekam ya di Indonesia, tentunya bahkan di luar negeri pun sama kondisinya, bahwa di Bandung pun sama di lockdown ya. Jadi alurnya jalan itu hampir tiap menit itu banyak sekali lalu lalang ambulan ya. Dan itu memang Pak RT juga rasakan ya pada tahun-tahun lalu ke belakang. Nah Kang Ujang ini rencananya mau keluar tol nantinya ya, keluar tol di Cileunyi katanya. Jadi masuk tol Pasteur. Dan sedangkan yang saudaranya si almarhum ini otomatis dia pakai jalur biasa ya. Jadi jalur trek yang dari Bandung ini menuju ke Indramayu ya. Jadi ya tidak lewat tol karena beliau pakai motor. Setelah administrasinya selesai ya, Kang Ujang jalan ya dengan perasaan yang waduh ini perdana katanya ya, intinya bismillah aja Pak RT katanya ya. Nah singkat cerita jalan aja dan otomatis sirine mobil pun dinyalain ya. Nah singkat cerita masuklah Pasteur ya, keluar Pasteur gitu kan. Nah seperti biasa katanya kalau misalkan dia jalan tuh ya, dia selalu nyalain si radio ya atau tip yang ada di mobil. Untuk beberapa menit pertama rasa was-was itu ada katanya ya, maklum namanya juga perdana, namanya juga pertama beliau membawa jenazah dan jaraknya cukup lumayan. Tadinya kata Kang Ujang mau ngajak temennya ya yang ada di Bandung tentunya. Jadi ya udahlah biar ditemenin di jalan. Akan tetapi nggak tahu ya pas di telepon katanya, pas di chat ya tidak bisa dihubungi atau ya mungkin handphonenya mati gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau udahlah jalan aja gitu kan. Di sisi lain Kang Ujang menginformasikan ke Pak RT, beliau pun seneng ya karena apa, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan orderan pertama, otomatis ketika sudah beres mengantarkan ya pastilah dapat upah ya, dapat penghasilan lah gitu kan di malam itu. Nah waktu di tol ya, katanya waktu di tol sebenarnya saya itu sudah nggak enak hati ya, karena saya sempat juga ada pemikiran tuh di jalan ya sambil nyetir itu, ini almarhum meninggal karena apa ya, karena ya memang sudah dibungkus pakai ya, dimasukin ke keranda gitu kan ya, sudahlah gitu kan, yang penting niatnya nolong gitu kan, bantu bahwa Kang Ujang ini mau mengantarkan jenazah ke rumah duka ya. Nah jalanlah tuh katanya ya di tol biasa aja gitu kan sambil dengerin musik gitu kan. Kalau misalkan ada kayak gerpek-gerpek gitu kan di belakang, Kang Ujang berpikir positif aja. Karena apa? Ya karena mungkin jalannya ada yang jelek gitu kan, atau kondisi ya mobilnya juga udah agak sedikit tua lah katanya, bukan mobil-mobil ambulan yang baru gitu kan. Nah setelah Kang Ujang jalan ya, setelah Kang Ujang jalan otomatis di handphone itu Pak RT. Jadi saya tuh bawa handphone Cinitnit katanya ya, handphone jadul sama handphone Android.
Yang notabene-nya ya jelas ya, si Android ini penunjuk bisa dipakai juga ya, bahasanya penunjuk arah ke tempat tujuan yang dituju sama si Kang Ujang, yaitu pakai GPS ya. Nah, waktu di tol katanya ya, karena posisi udah agak sedikit malam jadi lancar ya, dan itu hari weekday, hari-hari biasa. Dan tentunya dengan kondisi waktu itu pada tahun itu jalan itu sepi ya, karena mungkin dibatasi ya, karena di lockdown itu gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita Kang Ujang sudah keluar tol Cileunyi ya. Ya mungkin ya waktu itu entah saya lupa ya kata Kang Ujang, apakah jalan tol Cisumdawu sudah beres atau selesai, ya intinya dia mengambil keluar di Cileunyi ya. Nah beliau jalan aja biasa gitu kan. Dan si Rindu tetap jalan gitu kan. Nah ketika sudah lewat jalur Tanjung Sari ya, kenapa katanya tiba-tiba saya benar-benar ngerasa takut banget katanya Pak RT. Wah, saya mikir ya ini cuma perasaan aja katanya ya, tetap jalan aja positif. Bahkan jendela kan dibuka tuh, jendela depan ya, sambil dia tetap lihat posisinya rapi ya, si keranda rapi gitu kan. Nah akhirnya memutuskan untuk menyalakan rokok ya, jadi sambil di perjalanan itu ngerokok karena ya memang kacanya udah dibuka gitu kan, rokok sambil jalan, terus dia juga lihat GPS gitu kan. Nah akhirnya Kang Ujang ini baru ya, karena setelah lewat Tanjung Sari mungkin ya ada satu posisi yang memang terkenal banget ya, jalur antara pemisah Bandung, Sumedang atau Cirebon, yaitu Jalan Cadas Pangeran, teman-teman. Nah, mulai itu ya. Nah, Cadas Pangeran mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kan ada 2 jalur ya, antara jalur yang ke atas atau jalur yang ke bawah. Nah, biasanya kalau weekend karena macet, rata-rata orang ngambilnya jalur ke atas kalau dari arah ke Bandung, karena memang posisinya udah agak malam tuh, kurang lebih sekitar jam 10-an lah. Karena dari Pasteur ke Cileunyi itu karena kosong katanya ya, posisinya nggak terlalu macet dan pastinya cepet ya. Jadi jam 10-an nyampe tuh, set keluar Tanjung Sari lewat katanya gitu kan, masih aman-aman aja. Pas di Cadas Pangeran tiba-tiba ya Kang Ujang ini seolah-olah merinding karena mungkin sudah malam dan sepi RT. Nah ketika Cadas Pangeran ya saya berdoa aja gitu kan, berdoa baca-baca. Nah ini saya juga merinding yang bacain ya. Entah itu posisinya di sebelah mana gitu kan katanya. Kan karena kalau Cadas Pangeran itu tikung gitu kan, masih ada pohon-pohon gede gitu kan, jalan kelak-kelok gitu kan. Ketambah lagi karena posisinya waktu itu di lockdown, jarang kendaraan ya. Akhirnya ya udahlah, terima nasib aja ya, ini katanya udah pekerjaan saya katanya gitu kan. Jalan tadi tikungan yang keberapa katanya, dia itu ngerasa mobilnya itu berat banget ya, mobil ambulannya berat banget ini katanya gitu kan. Beda ya, karena kayak Pak RT juga kalau misalkan bawa kendaraan ya otomatis roda 4 gitu kan, beda ya. Kalau misalkan posisinya mobil berat ya otomatis kan penumpang banyak, bisa jadi, atau si bannya kurang angin ya, bannya agak sedikit kempes ya, biasanya kan ngaruh tuh ya, bawaannya ngaruh. Tapi Kang Ujang ini mikir, wah nggak mungkin nih ban kempes gitu kan, karena ya setirnya kan sambil digoyang-goyang aman juga nih gitu kan. Tapi dia ngerasa bahwa si mobilnya ini berat. Mulai itu ya enak perasaan katanya ya, jalan satu-satunya yaitu berdoalah dalam hati, berdoa. Nah barulah keinget, jadi dia tuh bawa flash disk gitu kan, bawa flash disk, nyalain murotal. Nah Pak RT ya kurang lebih lah, kalau nggak salah itu daerah Ciherang, karena kan sudah lewat juga tuh Cadas Pangeran ya. Dia itu entah itu perasaan katanya atau mungkin ketakutan saya, dia ngerasa kayak ada yang ngebisikin, kata awalnya gitu. Kaget tuh Kang Ujang, nengok tuh. Jadi ketika nengok pun nggak nengok gini, nengoknya ngelihat seolah-olah kayak nengok sedikit gitu, terus ngeliat di kaca spion yang di tengah. Oh masih aman katanya gitu. Nah lanjut tetap ke jalur ya, berarti menuju Sumedang kota ya, karena kalau sudah lewat ke
apa ya tadi udah lewat Teras Pangeran terus Ciherang ya ada Gapura kalau nggak salah ya. Beliau bilang terus jalur Sumedang mulai agak sedikit ya ramai itu ya mungkin kendaraannya mulai ada lah karena udah masuk Sumedang kota gitu kan. Nah kepikiran tuh ya kepikiran Bang Ujang ini mau telepon saudaranya yang pakai motor yang mau ngeinformasin lah udah sampai mana saya udah sampai Sumedang gitu kan. Nah, akhirnya ambil tuh telepon katanya ditelepon. Diangkat tuh sudah beberapa detik ya telepon ternyata beliau itu sudah ya lupalah kata Kang Ujang sudah ada di daerah mana gitu kan ya posisinya jadi beliau ini ngerasa ya udah jalan aja gitu kan posisinya ya udah jalan aja terus nanti nunggu gitu kan bahasanya nanti nunggu gitu. Nah akhirnya entah gimana gitu kan ya posisinya. Jadi Kang Ujang ini ngerasa ya apa ya katanya ketika kejadian itu dia mulai gak enak hati gitu kan. Ya pengennya si Kang Ujang ini dikawal gitu kan nunggu yuk dikawal aja gitu kan. Karena ya posisinya kan nggak tahu juga tapi ya mungkin ya entah saudaranya ini capek atau pengen cepet-cepet nyampe ke rumah juga ya sudah aja katanya. Dan jujur Kang Ujang ini untuk jalur trek Bandung Sumedang ini katanya ya Bandung Indramayu ini beliau ini baru pertama kali juga jadi dia mengandalkan benar-benar si GPS gitu kan. Ya sudah bismillah aja katanya ya udah Kang katanya atau Pak jalan aja nanti saya tunggu aja misalkan kalau sudah memang dekat rumah katanya begitu ya akhirnya jalan gitu kan. Nah singkat cerita katanya di jalan yang memang setelah Kang Ujang terus gas gitu kan setelah ini nggak ada kendala-kendala Pak RT gitu kan nggak ada masalah gitu kan lancar aja bahkan setelah ini pun habis rokok katanya ya saya nyalain lagi gitu kan ya karena berkendara malam itu memang enak tapi ya resikonya ya ngantuk katanya untuk menghilangkan ngantuk nggak ada teman juga ngobrol katanya ya di belakang juga bawa jenazah. Dia untuk menghilangkan rasa takut dan rasa ngantuknya nyalain lagi rokok. Akhirnya ngerokok lagi tuh gitu kan. Nah, sambil jalan ya. Sambil jalan. Kalau dilihat dari GPS ya, kurang lebih itu ya sekitar 1 jam sekian lah, 1,5 jam katanya nyampe ke lokasi rumah duka gitu. Ya, Kang Ujang berpikir, udahlah sejamah sebentar katanya gitu kan. Jalan aja. Nah, entah itu di daerah mana. Ya mungkin memang awalnya itu saya ngerasa jalannya jelek. Ya karena kan kalau jalan jelek posisinya dia nggak bawa muatan si mobil itu geruk gitu kan rasanya. Nah tapi katanya saya itu mikir ya waktu itu karena di kanan kiri itu towangan jadi towangan itu kayak apa ya teman-teman ya bisa di kolom komentar nanti berkomentar ya kayak di sini kebun-kebun gitu kan di kiri pun sama gitu kan ya ngerasanya mobil juga jarang ya mungkin ada mobil-mobil besar pun ya 1-2 ya kan itu kan lambat gitu kan kesalib lagi. Setelah diperhatiin ngerasa jalannya bagus tapi kayak ada yang bunyi-bunyi lah di belakang gitu. Kerak-kerak astagfirullah gitu. Nah Kang Ujang itu ngerasa tiba-tiba ada aktivitas lah katanya di belakang mobil. Nah, lihat tuh gitu kan, lihat di kaca spion yang di depan itu. Entah itu saya kecapean, saya kan orangnya positif kata Kang Ujang itu. Entah karena mungkin ketakutan yang berlebihan gitu. Kang Ujang ngerasa di bangku belakang itu ada sosok yang nemenin si jenazah. Di mana ya posisinya? Bingung saya juga. Jadi seolah itu kayak ini keranda gitu kan, kayak ada yang ini gitu ya, nemenin lah gitu. Otomatis Kang Ujang istighfar tuh gitu kan, astagfirullahaladzim, ini bener nggak gitu kan. Terus dia ngelihat lagi gitu kan, saya juga merinding ini ceritainnya ya. Tiba-tiba nggak ada gitu. Wah ini saya kecapean aja nih katanya ketakutan berlebihan.
rokok lagi gitu kan. Terus sambil lihat handphone kan gitu kan, lihat handphone GPS, oh masih agak jauh gitu ya. Udah gitu kan. Nah, tak sekian nggak apa ya, nggak terlalu lama gitu kan. Tiba-tiba si keranda itu kayak getar gitu. Aduh, otomatis ya. Ini mau berhenti juga nggak tahu di mana lokasinya gitu kan ya. Terus kanan kiri juga masih belum ada pemukiman gitu kan ya, namanya jalur pantura gitu kan ya. Aduh, Kang Ujang di situ berdoa. Nah, tiba-tiba ya mungkin karena saking takutnya udah berlebihan ya, udah over gitu kan. Kang Ujang baru ngomong tuh gitu kan sambil nyetir. Ya, saya ini niat baik gitu kan, nggak macam-macam, mau nganter kamu ke rumah duka gitu kan, jangan ganggu, takutnya ya ketika ngeganggu gitu kan, terus saya takut gitu kan, jadi malah celaka gitu aja terus gitu kan, sambil berdoa ya sebisanya Kang Ujang gitu kan. Nah, entah gimana ya Pak RT gitu kan ya, saya juga percaya nggak percaya gitu kan dengan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba seolah-olah tidak ada aktivitas. Saya pikir ngedengar gitu ya gitu kan, tapi ya kalaupun misalkan iya berarti kan ada suatu tuh katanya di belakang. Ya sudahlah, alhamdulillah gitu kan ya. Nah, jalan lagi gitu kan, lihat sambil lihat apa GPS gitu kan. Terus nah, aktivitas alhamdulillah Pak RT, aktivitas di belakang tuh, di ya di jok belakang lah gitu kan, di bagasi belakang, di tempatnya si jenazah disimpan gitu. Tetap di otak saya tuh masih kepikiran yang tadi tuh gitu ya. Ada sosok makhluk seolah-olah yang nemenin ya di belakang. Terus jadi pikirannya tuh kemana-mana. Oh pantas aja ya. Perasaan ini mobil bawaannya berat gitu kan ya. Ya wah udah kemana-mana lah gitu kan ya. Cuman itu ditepiskan lagi gitu kan ya. Mungkin kurang angin nanti lah katanya, kalau ada tambal ban yang gede biasanya di pinggir jalan tuh buat khusus truk ya, atau pengendara malam suka ada. Nanti saya mau berhenti dulu, mau sekalian periksa katanya gitu kan ya, positif aja, takutnya memang kurang angin gitu. Nah singkat cerita baru kepikiran itu, tiba-tiba Kang Ujang ini merasakan atau mencium bau yang tidak sedap. Ya. Kang Ujang di situ masih positif lagi ya. Dia pikirnya apa ada mobil pembawa dage gitu ya. Dage itu kan buat pakan apa ya, ya bekas tahu itu kan suka bau ya kalau di jalan gitu kan. Dia pikirnya ke situ. Tapi sambil jalan itu biasanya ya kalau ada mobil-mobil muatan kayak gitu suka ada bercak air tuh di aspalnya, di jalannya gitu kan. Tapi ini gak ada gitu kan. Bau dari mana gitu ya. Nah sontak aja Kang Ujang berinisiatif berdoa lagi, mengucapkan hal yang sama lagi ya, jangan ganggu gitu kan ya. Saya ini kan niatnya juga mau nolong ya, mau berbuat baik gitu kan, mau nganterin jenazah ini ke rumah duka, itu aja terus sambil doa. Nah singkat cerita karena memang saya tuh udah nggak enak hati apa ya, mau nggak mau ambil lagi rokok sebatang, nyalain lagi gitu kan, terus aja sambil ngebuang rasa takutnya si Kang Ujang ini. Nah singkat cerita Pak RT, nggak lama saya ngeliat tuh dari jauhan gitu ya, ada kayak apa tanda buat tambal ban gitu ya. Ya mau nggak mau berhentilah sirine ya. Memang posisinya sirine juga nggak yang wah bunyi-bunyi, enggak, karena khusus yang meninggal itu beda kan bunyinya katanya gitu kan, cuman ngelun aja gitu ya. Jadi apa ya kalau ngelun bahasa Indonesianya kayak dilangsam aja suaranya gitu ya, berhenti. Nah ketika mau ngecek si ban, otomatis kan berhenti gitu. Dia cuma matiin lampu, tetap sirinenya nyala, lampunya nyala, cuman bunyinya dimatiin gitu kan. Ya ngapain berisik gitu ya. Dah matiin lah gitu kan. Nah ya seperti biasa aja, kita mau ngisi angin, mau ngecek katanya. Kang mau dicek angin katanya gitu. Oh ya mangga, ngobrol-ngobrol gitu kan. Lagi ngecek satu-satu. Ya sebenarnya nggak kurang angin Kang katanya, normal kata apa mau di standarin aja bahasanya kan gitu tukang tambal ban. Ya udah mangga, ya takutnya kan gembos karena saya mikirnya ini mobil berat katanya gitu kan, takut memang kurang angin Kang katanya gitu. Jadi ada komunikasi lah gitu. Nah
Akhirnya Kang Ujang ini menyiapkan uang 10.000. Ya rata-rata ya 10.000 lah gitu kan, 2.000 dikasih lebih lah kalau malam katanya. Ya paling gede juga 15 ribuan katanya, siapin katanya. Nah kan sambil ngerokok tuh, bro lagi gitu kan. Kebetulan si tambal bannya ini kan nyatu sama kios kayak jual kopi, rokok gitu kan. Nah ada aktivitas tuh ngobrol agak sedikit lama. Jadi Kang Ujang ini pesen kopi yang diseduh pakai plastik, gelas plastik gitu kan, sama air mineral ya satu katanya ya buat stok aja padahal masih ada katanya. Nah udah ngobrol tuh, Kang katanya, Pak mau nganterin jenazah kemana? Ke daerah Ramayu katanya gitu. Oh begitu ya. Pantas berat katanya, bukan karena posisinya kurang angin. Ya mungkin bisa jadi muatan banyak katanya gitu. Yang kaget. Maksudnya muatan banyak gimana katanya. Ini yang nganternya ada berapa orang katanya gitu. Wah sontak Kang Ujang. Maksudnya gimana Kang katanya. Saya cuman berdua sama jenazah. Bahkan saudaranya sudah duluan pakai motor. Ya karena beliau di rumah sakit itu bawa motor yang nunggunya cuma satu orang. Nah sontak ya. Si tukang tambal ban langsung terdiam. Ya, langsung cep. Oh enggak ya. Saya mungkin salah lihat katanya gitu. Ya ilustrasinya seperti itulah. Gitu. Nah Kang Ujang juga sebenarnya udah surti ya. Udah paham maksudnya. Bener nggak ya apa yang diomongin sama si tukang tambal ban, karena sebelumnya kan mungkin teman-teman tadi nyimak ya, jadi ada seolah-olah yang nemenin ya mungkin dilihatan di mata penglihatan Kang Ujang itu cuman satu orang gitu kan di belakang tuh ya, cuman tadi kata si tukang tambal ban ya agak banyak katanya. Mulailah panik lagi, ya udah Kang saya bayar katanya ya, sama kopi berapa tambahannya sama air mineral satu berapa gitu kan, kalau rokok masih banyak. Jalan lah ceritanya, jalan lagi. Nah akan tetapi kenapa nggak tahu Pak RT, setelah dari tukang tambal ban itu pikiran-pikiran yang negatif ini ya, pikiran-pikiran ketakutan ini malah terus terbayang. Beda sebelum-sebelumnya ketika beliau berhenti di tambal ban dan ada kata-kata dari si tukang tambal bannya menyatakan bahwa Kang Ujang ini banyak yang nemenin dia di mobil gitu kan, di belakang gitu. Nah akhirnya setelah saya ngisi angin Pak RT ya, pokoknya sepanjang jalan gitu kan, entah saya itu posisi di mana, saya berpatokan aja ke GPS. Walaupun di GPS itu ngomong gitu ya, ini daerah ini, saya juga nggak tahu itu daerahnya di mana gitu kan. Nah singkat cerita ya udah gas aja sambil berdoa, tetap apa yang saya doakan, apa saya omongkan itu ya itu jangan ganggu, apalagi saya baru pertama katanya gitu kan. Nah sudahlah ceritanya jalan gitu kan, setelah jalan Kang Ujang tetap sambil lihat jam juga karena ya dia berpikir 3 sampai 4 jam lah paling lama katanya ya dari Bandung Indramayu, apalagi dengan kondisi malam hari harusnya lebih cepat lagi gitu kan karena tidak macet. Nah setelah diperhatikan dari GPS itu kurang lebih sekitar 20 menit ya, jadi rasa ini kayaknya udah deket, telepon lagi gitu kan si saudaranya yang tadi di Bandung yang pakai motor, telepon. Nah agak lama tuh ya, bahkan Kang Ujang ngejelasin tuh ke Pak RT, gak diangkat Pak RT telepon. Waduh bingung juga nih katanya, ya udah nggak apa-apa, mungkin entah masih pakai motor tapi ya berpikir berpatokannya gitu kan, kalau misalkan masih di jalan nggak mungkin, karena mungkin motor tuh kayaknya lebih cepat sebetulnya gitu kan. Ya udahlah positif aja, mungkin lagi di mana gitu atau mungkin nggak kedengeran. Nah 5 menit kemudian Kang Ujang dikagetkan ada suara telepon berbunyi yang masuk ya, mungkin yang saudaranya si almarhum ya si jenazah ini. Akhirnya oh bener diangkat lah gitu kan, ngobrol lah. Ini ya kurang lebih sekitar 15 menit lagi Pak katanya, deket lah katanya gitu. Ya sudah ditunggu sesuai si Sherlock aja yang ada di map yang tadi sudah dikasih waktu di Bandung. Oke tutup gitu kan, jalan gitu kan. Nah Pak RT di map itu
kurang lebih sekitar 10 menit. Saya pikir ya dari mana ke mana lah 10 menit mah, itu kan ya. Nah, notabene-nya katanya ya, dari jalan besar ya, jalan provinsi lah ya, jalan gede gitu kan. Itu GPS diarahkan ke ya kayak ke jalan apa ya? Ya mungkin jalan cuman satu jalur atau dua jalur mobil yang berpapasan harus minggir dulu gitu kan. Oh kayaknya masuk perkampungan nih. Masuklah tuh gapura. Dan ya bodohnya saya gitu kan nggak baca tuh gapuranya, ya jalan aja karena memang GPS ngarahinnya ke situ. Betul katanya ya. Akhirnya belok lah katanya. Nah, masuk gitu. Untuk awal-awal Pak RT ya masih ada orang tuh ya, karena mungkin posisinya udah masuk pemukiman apalagi udah malam, si sirenenya itu dimatiin bunyinya. Jadi cuman lampunya doang dinyalain. Udah gitu kan. Jalan karena lihat juga di GPS sudah sebentar lagi gitu kan ya. Jalan gitu. Awalnya kanan kiri masih pemukiman gitu. Lihat lagi, wah udah 5 menit, bentar lagi gitu kan ya. Nah tiba-tiba teman-teman mungkin pernah ngalamin ya. Jadi ketika kita pakai GPS itu, seolah-olah itu diarahkan ke titik yang sesuai. Tapi setelah 5 menit itu selesai katanya ya, selesai. Tiba-tiba pas di titik lokasi, itu seolah-olah kayak kita tuh dimuterin lagi di GPS-nya. Ih, kok beda ya titiknya, bukan ini katanya gitu kan. Nah otomatis karena mungkin si jalan-jalannya ini tuh agak bingung tuh si Kang Ujang gitu kan, ini kemana gitu ya katanya. Nah tiba-tiba ini merinding gua. Merinding teman-teman. Kang Ujang dengar suara itu jelas banget. Lurus saja katanya. Wih kaget tuh si Kang Ujang. Astagfirullahaladzim. Sempat berhenti. Kan celinguk gitu, siapa gitu ya, nggak ada, ya udah lurus. Nah dari situ mulailah kanan kiri mulai kebun, terus tiba-tiba persawahan. Ya mau nggak mau ya karena sudah patokannya salah gitu kan, walaupun awalnya ditunjukin ke titik itu. Kang Ujang ini ya otomatis yang pertama dicek adalah dashboard ya. Bensin ya, takutnya karena kalau misalkan posisinya di daerah ya atau misalkan daerah pemukiman ya, bensin siapa yang mau jualan gitu kan. Kalaupun ada yang eceran karena udah malam pasti tutup lah gitu pikirnya Kang Ujang, apalagi ya di pedesaan. Beda ketika Kang Ujang masih di jalan besar ya, mikirnya ya banyak lah pom bensin, atau misalkan kalau amit-amit habis bensin juga ya nggak mungkin juga karena kontrol gitu kan. Masih aman kayaknya. Sudah terus jalan, tiba-tiba teman-teman ya, tiba-tiba sinyal jelek. Ya mungkin barnya cuma 1-2 ya, barnya 1-2. Jadi kadang-kadang si GPS-nya ini loading. Ya, loading terus dikeluarin sama si Kang Ujang. Karena ini kok nggak jalan-jalan gitu ya. Diklik lagi mulai kayak loncat gitu kan. Loncat ke daerah sini. Kang Ujang mulai stres. Di situ Pak RT saya mulai stres katanya. Ini kemana? Telepon nggak nyambung. Seolah-olah ya memang mungkin di sananya sinyalnya jelek, atau ya posisi saya nih Kang Ujang yang sinyalnya jelek karena kanan kiri ini kayak kebun ya, kayak persawahan gitu kan. Tapi mundur juga susah itu ya, karena ya apa ya, mau mundur lagi udah jauh gitu kan. Ya, apa bener? Nah disitu mulai galau. Tapi nggak tahu kenapa katanya Pak RT saya ada keyakinan bahwa sebetulnya ini jalannya benar. Ya, sebetulnya jalannya benar gitu kan. Jadi terus jalan aja. Terus jalan. Tanpa Kang Ujang sadari. Ya. Karena mungkin Kang Ujang fokus ya cari jalan, dan memang fokus di jalannya ini takutnya kan jalannya juga udah mulai agak sedikit jelek kata waktu itu katanya ya. Takut terprosok gitu kan, jadi fokus aja ke jalan itu terus ngikutin jalan setapak. Tanpa Kang Ujang sadari jalan udah mulai jelek gitu kan, kanan kiri udah kebun-kebun juga gitu. Itu kurang lebih jam 1 malam Pak RT. Ini lama banget gitu, ini lama banget. Terus jalan, udah malas lihat kanan kiri, dia fokus ke depan aja ya. Tiba-tiba ada
kayak satu warung ya, Kang Ujang itu. Ih, merinding gua. Ada satu warung, ada lampu remang-remang dan itu percis katanya Pak RT. Warung tuh kayaknya cuma satu. Dan Ujang ini mikir ini siapa yang mau beli gitu kan? Atau ya memang eh, apa ya? Kang Ujang udah nggak bisa mikir lagi lah katanya. Berhentilah. Berhenti mobil masih nyala, berhenti. Ya karena posisinya udah malam gitu kan ya, ketok-ketok lama itu Pak RT. Ya mungkin nggak tahu juga kalau itu memang bener warung gitu kan, dia takutnya ya begal atau apa malam-malam gitu kan ya, ada yang ketok-ketok. Nah nggak lama keluar ya. Ya si bapaknya ya nggak terlalu tua lah ya, ya apa ya, tapi ya kelihatan sudah berumur katanya. Kaget gitu kan, karena ya mungkin pertama ngelihat itu, mobil ambulan katanya gitu. Bapak mau kemana? Nah dilihatin lah si handphonenya, diambil tuh dari dashboard kan. Sebentar Pak, saya mau nanya alamat ini. Wah Pak, ini di kampung sebelah. Kenapa Bapak kesini? Katanya gitu kan. Nah cerita lah gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Nah akhirnya karena si Bapak ini tahu gitu kan ya alamatnya, Kang Ujang minta tolong. Pak minta tolong karena saya warga Bandung, nggak tahu alamatnya. Terus sinyalnya juga dari tadi kurang bagus. Saya juga menghubungi pihak keluarganya juga susah. Kalau mau nolongin saya katanya minta tolong untuk diantar ke rumah duka gitu ceritanya. Nah tanpa berpikir panjang ya mungkin ada aja lah pertolongan gitu kan, si bapak ini mau akhirnya gitu kan ya. Sebentar katanya ya, bahasanya gitulah ke Kang Ujang, sebentar ya, kayak bawa baterai gitu kan, kunci-kunci. Udah jalan terus ngobrol. Ya ngobrol lah untuk mencairkan suasana. Bahkan Kang Ujang nawarin rokok Pak sambil ngerokok katanya gitu kan. Oh ya rokok gitu kan. Oh ceritalah, oh ternyata bawa jenazah katanya gitu. Ya cerita panjang lebar. Ternyata memang si warung ini khusus buat para petani ya. Ya para petani yang memang berladang lah gitu kan, bertani. Kalau misalkan pagi sore istirahatnya di situ, beli kopi beli apa gitu kan, kalau memang tidak bawa perbekalan di situ gitu kan. Kebetulan juga bapak ini ya disclaimer ya, ini nama samaran juga ya, Pak Rohmat lah. Pak Rohmat ini punya ladang di situ juga gitu kan ya, sambil ngeladang lah gitu kan, buka warung gubuk kecil-kecilan katanya. Oh Kang Ujang dalam hati ya berarti ini bener gitu kan ya, nggak kayak di cerita-cerita yang lain kan tiba-tiba ada warung gaib gitu ya. Bener. Nah, akhirnya cerita terus Pak Rahmat ini seolah-olah duduknya tuh nggak nyaman kata Kang Ujang gitu ya, nggak nyaman. Kang Ujang nanya kenapa Pak katanya gitu kan, kayak seolah gelisah. Oh enggak katanya biasa aja nggak apa-apa, ini jenazah ini dari Bandung cuman sendiri ya katanya, nggak ada yang ngawal atau yang nemenin, nggak ada katanya Pak. Saudaranya kan sudah pakai motor, makanya saya tadi bilang minta antar Bapak katanya. Kalau misalkan ada ya mungkin saya nggak akan nyasar. Bapaknya cuma bilang oh begitu, ya, sudah nggak apa-apa. Itu sebenarnya tanda tanya buat si Kang Ujang. Nah nggak lama tuh keluar lagi tuh kayak kapura gede lagi gitu kan. Ujang bingung nih, keluar lagi masuk lagi ke jalan besar gitu kan. Gak lama dari situ Pak RT kurang lebih ya sekitar 5 menit ya, akhirnya sampailah ke tujuan, ke rumah duka. Yang saudaranya pakai motor tuh nunggu ya, udah ada tuh katanya. Wah ngobrol lah, Pak kok lama Bapak nyasar gini. Ya akhirnya kan Kang Ujang ngejelasin kan ini ada di GPS katanya gitu kan. Nah Pak Rahmat ini keluar gitu kan. Nah setelah keluar ngobrol lah gitu ya. Ya seolah-olah udah ada yang kenal juga tuh dengan keluarganya si almarhum ini, ngobrol. Oh ya kelihatan lah Kang Ujang lihat. Terus dari pihak keluarga siap-siap ngeluarin kan jenazahnya, ngeluarin dan lain-lain, bersihin gitu kan. Nah Kang Ujang ini tanpa apa ya ibaratnya sebenarnya nggak mau kepo gitu kan, meninggal karena apa gini gitu kan. Ternyata ya teman-teman, ternyata jenazah ini meninggal karena kecelakaan, tabrakan ya, tabrak lari lah gitu. Kaget
pantes kadang-kadang nyium bau-bau anyir gitu kan ya. Kang Ujang mikirnya ya mungkin dari bau darah itu juga gitu kan ya. Untungnya kan udah sampai, tapi ada kepikiran juga, aduh ini gimana baliknya gitu kan ya. Nah ya sudahlah, tapi ya alhamdulillah intinya tugas pertamanya selesai ya. Kang Ujang sudah sampai di rumah duka. Nah Pak Rohmat ini bilang, Kang katanya, kalau Kang pulang ini tinggal jalur gede aja gitu. Nah Bapak gimana Pak, nanti dianterin aja sama saya? Nggak usah, nanti saya dianterin sama pihak keluarga. Ya kalau Kang Ujang mah seneng aja ya, jangan sampai ke jalan yang tadi lagi gitu kan. Oh ya Pak, apa-apa kalau begitu ya, misalkan Bapak diantar sama keluarganya. Iya katanya. Terus saudara si almarhum pun bilang juga gak apa-apa katanya, nanti dianterin dari pihak keluarga, yang penting Ujang sok ngopi aja dulu gitu kan, ngerokok aja dulu, istirahat dulu sebentar, baru mau pulang balik ke Bandung silakan, atau mau nunggu pagi katanya gitu kan. Nah, Kang Ujang mikir gitu kan, aduh kalau nunggu pagi gimana ya, takutnya kan ada orderan lagi, atau misalkan nanti istirahatnya pengennya jadi Bandung aja sekalian, nggak usah istirahat di Indramayu gitu. Akhirnya kurang lebih setengah jam Pak RT saya pamit gitu kan. Setelah pamit Pak Rohmat nyamperin tuh ya, Pak Rohmat nyamperin, terus dia bilang, ini air katanya buat di jalan. Nah tapi katanya nanti di jalan hati-hati, awas ngantuk. Aman Pak katanya, saya udah ngopi udah apa gitu kan. Nah kalau ada apa-apa ini disiramin aja ke mobil. Ya Pak Rohmat juga sambil bisik-bisik ngobrolnya ya ke Kang Ujang. Kang Ujang agak sedikit aneh. Ya cuman kalau ada orang yang ngasih tahu demi kebaikan ya iya aja gitu. Kang Ujang bilang, oh gitu ya Pak katanya. Ini air ambil aja. Jadi kayak ya air mineral gitu ya, air botol 600 ml ya, tuh kan. Ya ambil lah. Ya pamitan, beres, singkat cerita pulang. Ya benar. Ketika jalur pulang Pak RT itu jalannya gede, jalan raya biasa, nggak ada jalan-jalan yang masuk pemukiman gitu kan. Terus Kang Ujang mikir, apa dibelokin apa gimana gitu kan ya, nggak paham juga gitu kan. Ya udahlah, yang penting sekarang Kang Ujang misinya adalah pulang dengan selamat ke Bandung. Jalan kurang lebih sekitar 1 jam Pak RT. Mulai itu Kang Ujang ini mencium bau yang tidak enak lagi. Aduh katanya, udah feeling tuh gitu kan, apalagi kan sudah ada obrolan sama si Pak Rohmat tadi. Ya tapi kan belum segitu mengganggu gitu kan. Nah tiba-tiba itu jalan udah agak mulai sepi Pak RT. Tiba-tiba Kang Ujang ngedenger suara yang lagi kesakitan. Waduh, mulai Kang Ujang panik ya. Jelas panik lah di mobil sendiri gitu kan. Panik. Baca-baca doa lagi. Ini siapa nih gitu kan. Waduh, ya udah jalan aja. Terus jalan. Karena jalan gede kan. Terus tiba-tiba ada mobil nyalip. Saya kalau nggak salah itu kayak mobil Toyota lah katanya gitu kan ya. Mobil kayak Innova gitu kan. Dikejar sama Kang Ujang. Ya karena kan besar harapannya itu ya itu di jalan nggak sendirian gitu kan. Ya ngikutin, ngekor lah gitu ceritanya. Ngekor ini jalan terus. Tapi Pak RT katanya ya, yang mungkin karena yang ngikutin ambulan itu yang depan malah makin kencang gitu kan. Sementara kan mobil saya ambulan ini bukan mobil-mobil yang tahun muda, mobil tua. Ya udah akhirnya kalah lagi, nggak bisa ngimbangin katanya. Ya udah. Nah tiba-tiba itu di belakang itu kayak seolah-olah ada aktivitas. Yang lebih ngerinya lagi katanya Pak RT, itu kayak ada orang ngobrol, dilihat nggak ada. Waduh ini ya akhirnya ya mau gimana lagi gitu kan, ya udah terjadi, mau berhenti juga di mana gitu kan, ini jalan gitu kan, kebun-kebun gitu ya. Akhirnya Ujang ini kepikiran untuk mencari pom bensin. Istirahat gitu kan, ya istirahat lah gitu kan, nanti setelah azan subuh baru jalan lagi. Nah akhirnya yang dicari itu ambulan. Terus jalan. Yang dicari itu adalah pom bensin, kok dicari ambulan. Udah mulai nggak fokus nih Pak RT ya. Nah singkat cerita nemu lah tuh si pom bensin ya. Setelah nemu
otomatis kan kepinggirin tuh parkir ya, yang mau menuju ke toilet biasanya kan ada toilet, ada musola gitu kan. Nah, ya. Jadi kebetulannya itu si toiletnya itu depannya itu kelihatan tuh ya dari toilet, kayak suka ada orang tuh ya yang nungguin kotak amal atau kotak buat ke WC gitu kan. Ada tuh lagi nongkrong gitu kan. Situ jaga. Jadi akhirnya Kang Ujang ini toilet ke WC ya, buang air kecil lah gitu kan, sambil cuci muka. Nah, karena memang niatnya mau istirahat, mau tiduran dulu di musola gitu kan, nggak di mobil juga gitu kan. Udah ngobrol lah sama si penjaga. Kang, saya boleh istirahat di sini? Katanya saya udah nggak kuat gitu kan. Oh ya silakan. Nah, itu ya mungkin itu sholat sunat ya Kang Ujang ya, pokoknya sholat lah gitu ya. Nah tiba-tiba gak lama ya si yang penjaga ini nyamperin saya ke musola, nyamperin gitu. Kang katanya, saya tuh lagi ya udah mulai lagi duduk-duduk nyender gitu kan, udah mulai ngantuk gitu kan ya, selang berapa menit lah, nggak sampai 5 menit gitu. Oh ya katanya, itu kan nyaut kan, nyamperin tuh Kang Ujang. Nah itu yang temannya kenapa nggak disuruh turun katanya gitu kan. Kayaknya ada berapa orang tuh di belakang. Anjir, merinding gua. Soalnya Kang Ujang merinding, terus dia bilang, Pak maaf Pak, saya cuma sendiri. Tadi saya baru nganter ke Indramayu katanya. Wih, tukang WC, jaga WC yang di pom bensin pun takut juga. Wah yang bener Pak, serius katanya. Saya cuma sendiri. Oh ya udah Pak, kalau kayak gitu udah nggak aneh katanya. Bapak istirahat aja. Saya mau masuk ke dalam Pak katanya gitu kan. Nah akhirnya karena ya mungkin di musola gitu kan, yang mikir juga, aduh nggak enak ya orang pakai ya istirahat gitu ya. Akhirnya Kang Ujang memutuskan untuk cari kios gitu kan ya, cari kios ya, cari kopi lah, ngobrol sama orang sana gitu kan yang ada di pom bensin sambil nunggu azan subuh. Nah, jadi udah nggak ada niatan ngantuk lagi gitu kan, karena ada informasi dari penjaga si toilet bahwa di mobil itu ada yang ikut, padahal kan sendiri. Nah itu Pak RT, saya langsung merinding, saya langsung takut, itu pengalaman pertama katanya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak tidur, benar-benar nunggu azan subuh itu, mengobrol dengan yang jualan di kios pom bensin yang sebelah, ya mungkin agak sebelah sananya. Ya. Akhirnya singkat cerita, azan subuh, setelah melakukan sholat berjamaah tuh di musola pom bensin, akhirnya Kang Ujang pulang ke Bandung dengan selamat. Luar biasa ya ini, aduh mantap ya Kang Ujang ya. Saya pengen undang Kang Ujang nih di podcastnya Jelang Malam ya, biar subscriber mendengar sendiri ya cerita yang dialami sama Kang Ujang. Nah baik teman-teman, mungkin itu satu cerita dulu ya, karena ada kurang lebih 3 ya, jadi tinggal 2 lagi yang mungkin di video selanjutnya ngasih versinya Kang Ujang ya. Baik para subscriber Jelang Malam, buat teman-teman sekian dulu cerita dari Kang Ujang. Kalau menurut Pak RT mah ini lumayan horor ya, gimana kalau menurut teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar ya. Terima kasih nih Kang Ujang ya sudah berpartisipasi ke channelnya Jelang Malam. Katanya suka dengerin ya, walaupun ya channelnya masih banyak harus dibenerin ya. Terima kasih Kang Ujang ya, mudah-mudahan Kang Ujang bisa denger, bisa berkomentar juga. Nah sekali lagi buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor, boleh teman-teman nanti tinggal WA aja ya, WA aja. Karena kalau email itu kadang-kadang suka numpuk ya teman-teman, boleh di WA aja, ini langsung nomor Pak RT. Nanti Pak RT bawakan dengan versinya Pak RT ya, atau Pak RT telepon dulu biasanya pengen denger gimana gitu kan, lebih ke intinya ya. Nah ini nih ada nih, Pak RT udah langsung tulisin nomor WA-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya apa ya, video-video yang terbaru dari Pak RT bisa terupdate di channel kalian. Ya maaf apabila ada intonasi yang kurang baik, ya maklum lah, mohon dimaklum karena
Pak RT ini YouTuber pemula ya, jadi terus tiap hari Pak RT berinovasi, belajar supaya channel YouTube ini benar-benar lebih baik lagi. Sekali lagi teman-teman, terima kasih Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.